Mungkin kalau untuk adek mungkin dari oke dah siap. Oke, Wawan udah menggambar satu sosok. Oh, ini anak buahnya. Satu wanita muda yang datang ke dia. Gua belakang aku nih naik kali. Oke guys, jadi kita penelusuran lagi di salah satu tempat ya, mungkin tempat wisata. Masih bersama gedung-gedung. Ya mungkin, jadi ini mungkin dikenal tempat wisata, tapi wisata hantu. Terus juga ini mungkin udah mau jam satuan. Kayaknya udah jam 1, setengah 1. Tapi kok di jam saya mungkin masih jam setengah 3. Ini cepet nih jam luar. Jadi kita akan mencari suatu cerita di sini, seperti cerita-cerita yang mungkin ada pengalaman baiknya untuk kita semua yang masih hidup. Terus juga kita nggak tahu di balik cerita kita atau ada sesuatu yang menegangkan. Ini ada pena. Pena ini akan dipakai nanti dengan topik untuk menggambar sosok-sosok yang harus dijelaskan secara detail dengan gambaran yang gambar topik siapa? Yang gambar mungkin bisa jadi saya atau kru saya, Bang Odi dan Nanda. Iya. Nanda dan Nepo bisa untuk menggambar nanti. Kalau perlu sih Nanda untuk Atau menggambar Nyok. sosok pocong. Ya, pokoknya dukung terus channel ini, didukung. Jangan lupa di-subscribe, ditonton terus. Jika ada iklannya jangan di-skip ya. Ya. Dan ingat, hujatan kalian semangat kami. Iya. Betul nggak? Bener. Jadi betul. Ya udah kita mulai aja. Oke, mungkin basa-basi kita sampai bahas aja. Oke, mungkin ada yang bilang Lewu kemana? Lewu sekarang udah nggak bisa terlalu on lagi karena dia udah offline. Jadi Apa nih maksudnya? maksudnya kadang online, kadang offline, tapi banyak offline-nya. Iya. Epo main kemana Bang Epo? Doang. Jadi kita udah mulai masuk sebenarnya di tempat ini. Aku belum untuk mau menggambar karena belum mau aja gitu. Yang kedua, itu. Woi, belakang gua ada pocong anjir, mau kaget aku. Perempuan pula pocongnya. Loh. Seram kali pocongnya. Tanurnya. Enggak, pocongnya masih murni, masih ada kapasnya di sini. Masih ada kapasnya. Baru. Makanya kaget aku. Masih bersih muka orang itu. Gantengnya cuman dia tingginya tuh kayak lebih tinggi ke bukan tipe orang Indo gitu. Oh, ngerti. Tinggi orangnya. Cuma kayaknya orang Indo. Jadi sebenarnya banyak sosok yang udah aku dapat, cuman belum ada yang tertarik untuk aku gambar. Tapi dia salah satu sosok yang tertarik juga. Apa? Apa tuh? Aku yang banyak tadi. Oh, dia tertarik, berarti jatuhnya dia tertarik sama kita. Gitu. Terus kalau menurut aku hawa di sini yang aku rasakan lebih ke sini ya. Biasanya kan kalau tempat itu kadang kalau kita masuk kadang ada satu nongol atau dua ini, tapi langsung semuanya dapat pandangan, kayak Upal yang megang kamera juga dapat kepala. Di mana, Pak? Di sini. Nah, ada kepala aja, ada badannya. Nampak kepalanya aja. Oh, tapi dia ada badannya? Ada ya? Oh, ngintip gitu. Terus juga kalau hawa negatif yang aku rasakan dari sebelah kiri sana tuh ada hawa negatif. Terus juga kalau yang tidak suka itu banyak di sini. Banyak yang tidak suka dengan
kedatangan kita mereka kayak ngerasa kita mengganggu tuh kayak Ngapain sih kalian kesini? Tapi mereka belum tahu tujuan kita kan datang. Iya. Tujuannya apa? mereka belum tahu tujuan kita. Jadi yang ketakutan mereka duluan tuh kayak hawa negatifnya dulu membuat kita takut gitu. Terus aku melihat salah satu gerbang yang aku bilang negatif, itu negatif maksudnya sosok di sana itu tinggi, cuman kayaknya mereka nggak pernah Tersentuh. ya kayak bersih kali, bersih. Kayaknya negatifnya bukan mengganggu, tapi negatifnya tuh kayak tinggi energinya. Ya. Gitu. Gerbangnya tuh kayak nggak pernah Macam belum pernah tersentuh atau benturan dengan manusia. Ya, kan? Kalau ada Jadi benturan kayak masih murni gitu. masih Bersihnya murni. iya, belum ada benturan sama sekali. Terus kayak aku lihat itu kayak mulai tertarik, cuman entah bisa atau tidak aku tersambung. Ada sosok hitam kayak itu perempuan, cuman tua, tapi bajunya hitam tuh udah komprang ini. Tapi lebih ke kenapa? Tapi sosok yang perempuan tuh anehnya dia kayak ini bajunya hitam. Biasanya hitam itu kayak ada suatu yang pernah keilmuan yang pernah dijalani. Terus jadi kayak ilmu sesat ataupun musyrik. Jadi buat dia ini. Cuman di bawahnya itu ada pusar bayi sama bayi yang bergelantungan kayak dia hamil. Udah keluar, terus dia meninggal. Jadi kalau dia jalan tuh kayak gini, jalannya gitu. Kalian bawa bayinya gitu. Bayinya tergantung-gantung gitu. Masih terpusat Iya. Rambutnya mengembang. Yang mana? Kalau ngomongin, iya kayak lebih dikal tibo gitu. Ya, memang Gitu. Jadi, Itu yang aku usahakan untuk bisa dapat gambaran dia. sampai abang dapat tuh nampak raut mukanya dan sama kayak bentuk udah mulai kayak kepandang jelas. Kau lihat? Kenapa tuh? Jangan disukkan. Kau ada biasanya topik itu kan merasa ada benturan sedikit langsung kesurupan. Di sini ini kok posisinya kau nahan atau lemah bagi kau energinya di sini atau belum ada benturan? Kalau benturan itu mungkin enggak, di daerah sini mungkin nggak ada. Mungkin kalau untuk pas pertama kali masuk aja. Mungkin di penyambutan lagi bilang. Kenapa jadi Bang? Iya. Misalnya tuh kayak dia kayak seorang Boleh minta gambar, buku gambar. jadi kayak suara macam orang gerombolan datang tuh. Ini anehnya mana ya? Abang sampai kayak bisa lihat mereka tuh jalan tuh sampai mendatangi kita tuh kayak memang makanya kita gitu. Kayak mau nakutin. Jadi tapi dia masih jauh tapi suaranya udah nyampe duluan. Oh, berarti abang dengar salah satu atau beberapa sosok yang datang. Ya, seperti gerombolan. Ya, gerombolan. Kok biasa kalau Berarti lebih dari satu orang. Lebih dari satu. kalau bergerombol itu biasa ini ya. Biasanya. Ya. Tapi ini bukan Yumian. Bukan. Bukan. Jadi apa itu? Yang abang rasain. Anjing. Ciri-cirinya. Bukan. Besar. Segini. Jari tangannya Jari kayak tangannya raksasa besar. gitu, raksasa. Jari tangan bentuk tangannya itu Rata-rata semuanya. iya hampir sama. Cuman ada yang lebih tinggi badan daripada mereka. Daripada yang lain kan? Yang macam ketuanya mungkin. Nah, datang ke sini. Dibilang gundurwo bukan gundurwo, tapi mereka berbunyi. Energinya positif atau negatif yang abang. Yang apa sangat negatif. Terus aku dapat lagi ini serangan. Serangan ini kayak lebih ke arah sana. Yang di sini masih nutup, cuman di sana tuh udah mulai ada yang nyerang. Iya, ngebuka. Cuman panasnya itu bukan di bukan di semua muka, cuman di putaran tengah Sini, ini. putaran tengah sini. Mata hidung. Gitu. Jadi itu udah mulai coba menyerang, cuman mental lagi. Kita nggak tahu dia nggak suka kenapa. Pek, minyak, buat apa Pek? Oke. Ya udah coba dijelasin aja dulu.
Aku coba gambar yang aku bilang. Oke. Ini bayangan di sini. Bayangan nanti. Oke, jadi kami sudah masuk satu ruangan dan terjadi benturan dan Wawan juga berbentur dari arah sana. Bang Odi, kenapa Bang? Oke guys, kembali lagi pada kita channel YouTube Awi Horror. Jadi pada malam ini mungkin si Wawan lagi coba menggambar salah satu sosok yang terpancing oleh Wawan. Dan di dalam sini salah satu tim atau kru kita sudah merasakan terganggu oleh makhluk yang ada di sini. Mungkin salah satunya dari Bang Odi atau Bang Odi ingin mencoba berinteraksi kepada makhluk tersebut. Ada apa dia tiba-tiba kayak datang ke kami ingin marah gitu. Dan mungkin juga saat ini juga belum tahu kedatangan kami. Mungkin Bang Odi boleh masuk dan Oke, ini Oke Bang Odi. Bang Odi udah mulai masuk sosok. Coba kita Nanda tolong nanya dulu lah. Niko dalam berkomunikasi. Coba berkomunikasi Sama-sama. sebentar terus. Kenapa pergi? Permisi Mbak. Permisi. Sebelumnya saya ingin bertanya Mbak, kalau boleh tahu Mbak ini yang dari mana? Yang datang ke sini tadi. Jadi penjaga pintu gerbang. Oh, jadi Mbak ini penjaga pintu gerbang yang dimaksud oleh Wawan tadi. Di sini ada salah satu gerbang dan inilah penjaganya. Penjaga gerbang itu. Oh maaf nih Mbak sebelumnya, apakah dengan kedatangan kami di sini kalian merasa terganggu? Sebenarnya tidak. Terus Saya menanyakan apa itu? Buat apa? oke. Saya mendengar kalian menyebut istana yang berada di sana. Ya itu mungkin tadi kami menyebutnya juga karena salah satu dari tim kami di Silawan dia melihat ada salah satu gerbang dan saya juga ingin bertanya di sana Mbak, apakah Mbak di sini atau di salah satu gerbang itu sudah masuk lama sekali atau sudah kapan gitu? 1500 tahun Mbak di sana. Udah cukup lama Mbak. Kalau jadi Mbak ini ingin masuk ke badannya teman saya, apa yang ingin Mbak sampaikan? Kalau memang Mbak tidak merasa terganggu. Dia ingin bertanya aja dari itu. Apa tujuannya kita datang ke Oh, sini? tujuan kami yang lebih tepat dan jelas kami tidak ingin mengganggu yang ada di sini, dan datangnya kami di sini kami hanya ingin mencari tahu kenapa tempat ini bisa sehancur-hancurnya seperti ini. Apakah Mbak bisa menjelaskannya dengan sedikit Yang Mbak tahu. selama Mbak di sini? Hanya oleh manusia, contohnya gimana oleh manusia? Sama. Kalau Ada lagi? boleh tahu nih Mbak, kalau sosok di sini yang sering mengganggu itu di daerah mana Mbak? Apakah Mbak ini termasuk kebutuhan bergambar termasuk Yang mengganggu. mengganggu? Tidak namanya mengganggu. Dan kalau boleh tahu sosok yang sering mengganggu itu di mana gitu Mbak? Dan sering menampak wujud? Di sebelah sana. Di arah kiri, kanan, sama belakang. Ya? Oh, yang segerombolan. Itu yang sering mengganggu berarti.
Itu di luar istana. Selama Mbak di sini, apakah Mbak pernah melihat ulah-ulah manusia yang datang ke sini ingin melakukan permintaan-permintaan yang nggak jelas kepada Tidak pernah. tidak pernah? Baru kali ini. Oh, baru kali ini dia kemari. Karena istana menjaga, disebut penjaga. Dia kayak kenapa sih disebut? Jadi dia datang menanyakan kenapa. Jadi sebelum Mbak mau keluar dari badannya teman saya, apa hal yang ingin Mbak sampaikan kepada kamu pada malam ini? Karena kami masih panjang lagi waktu kamu untuk berjalan manusia. Berhati-hati. Terlalu banyak yang datang. Sudah banyak yang berkumpul. Saya sudah merasakan banyak sosok yang mendekatkan diri di sini. Mungkin kalau hanya itu aja yang Mbak sampaikan kepada kami, boleh Mbak keluar secara baik-baik dari badan teman saya. Ya baik, Mbak. Terima kasih Mbak ya. Oke, jadi tadi sosok penjaga gerbang itu hanya menyampaikan kepada kita semua, kita harap berhati-hati di sini karena di sini juga bukan tempat yang sembarangan, atau di sini juga bukan tempatnya manusia-manusia yang biasa lah gitu yang biasa. Oke, kita tanya lagi ke Bang Odi apa yang masih nyangkut di pikiran Bang Odi. Ya, dia salah satu jin, ya bisa kita bilang jin yang terlama menjaga di istana. Yang paling lama, bisa dibilang dia ketua penjaga lah. Ketua penjaga. Dia bisa pula dia langsung yang turun. Langsung turun ke sini. Gara-gara disebut. Ya, Awalnya gimana tuh? kalau dia ya dingin. Cuman kalau sisi negatifnya disembunyiin mereka. Maksudnya disembunyiin gimana tuh? Iya, jadi mereka kayak dibilang itu kayak siapa duluan lah yang ngeluarin energi negatif itu. Jadi mereka juga kayak istilahnya bahasa kita itu bilang keluarin aja dulu, nanti baru kami. Nah itu istilahnya mereka. Oh, kayak ngomongnya kayak Nah, dulu lah gitu. Kayak bahasa kita ini kita bilang, ya coba lah dulu. Ya kayak menyembunyikan. Ya menyembunyikan. baru nanti mereka. Kalau untuk energinya. Tapi pas dia masuk tadi, banyak kali serangan dari sebelah sana. Ini aku juga telat dari bang pas dia masuk dulu. Udah banyak juga sih yang masuk. Tapi ya coba kita tahan aja dulu kan. Iya. Karena bahaya nanti. Iya ya. Jadi gimana nih? Kamera sini bang. Lanjut. Jadi gimana nih kita mau lanjut? Ya, Di sini boleh. aja. Sampai menunggu Wawan selesai gambar. Ya, bolehlah kita mungkin masuk minta sosok Korin dulu. Ya itu tadi, coba mungkin yang lain ada nyangkut yang untuk Iya, di yang terkonek dari untuk korin. yang pocong perempuan itu. Mungkin untuk Iwan bolehlah masukkan. Iwan ada. Nggak ada. Oh, ada Iwan. Mungkin kalau untuk Epo Epo mana? bisa untuk masuk Oh. Korin. Oh iya, Epo lagi demam le. Hah? Biar sembuh. Itu demam. Epo demam. Demam. Jadi Epo lagi demam, guys. untuk eksplor kami kali ini malam Jumat bulan Desember ini banyak yang terkendala. Mungkin malam Minggu gitu. Ini aku memang hawanya dingin aku apa nih? Emang awalnya dingin. Iya gini. Aku dingin ada. Mungkin saja dari salah satu itu ada yang ingin masuk dan ingin kita tanyakan. Kita Mungkin kepada Lana, sambil- ataupun Ape, Akmal dan juga Ina. Tim-tim yang lain. Sambil nunggu Wawan selesai gambar mungkin kita ngambil korin-korinnya dulu. Ya kan, cerita. Saling cerita, saling sharing. Mungkin Anda juga ingin masuk apa enggak
Gimana sih? Setelah kalau mau masuk apa? Tuh, tiga aku terserah kok. Gimana nih? Kurang ajar memang tuh. Mungkin kalau memang dari mana mah merasa kayak keganjalan gitu. Kejanggalan. Cuman belum tahu apa ini. Udah ada tapi belum tahu sosoknya. Jadi oke deh siap. Oke, Wawan udah menggambar satu sosok. Oke guys, jadi udah aku selesaikan gambarnya tapi nggak terlalu sempurna untuk di bagian anak kecil ya. Cuman ini aku dapatin tadi, tapi ini bajunya sebenarnya hitam ya. Cuman nggak bisa kita full kan karena kita gambar pakai pena, bukan pakai spidol-spidolnya udah habis. Nggak sempat beli tadi. Oh ini anak buahnya. Jadi sosok ini tuh aku nggak tahu sebabnya karena aku bukan perempuan ya. Jadi kayak lebih ke apa ya? Nggak tahu kenapa anak bayinya tuh gantung-gantung di bawah selangkangan dia, terus ada kayak entah apa itu yang aku lihat tuh kayak darah terus udah kering di bagian itu, cuman kuat, masih kayak kuat. Apa tuh? Hari-hari. Nggak tahu, aku nggak tanya kalau kenapa. Ada pusar. Itu tadi pusarnya mas. Iya. Kayaknya kayak gitu, cuman jadi itu tadi pusar. Jadi kayak apa ya? Kayak lebih ke cuman ini udah mati, anak bayi ini udah mati. Gitu Masih sudah lengket ya? masih lengket. Cuman nggak tahu dia nggak ada pergerakan sama sekali, yang bergerak itu cuma yang ini. Mungkin namanya anak bayi kan kayak mana ya? Kayak kan suci. Ya meninggalnya bayi mungkin langsung ke alam yang baik gitu, nggak perlu kayak yang lain-lain harus ke alam dulu gitu kan. Dan misteri dia belum kita tahu. Cuman dari raut wajah itu putus asa nampak. Kesedihan itu kayak pengen ngungkapin kesedihan. Cuman itu kayak lebih ke percuma. Itu yang aku dapat dari mukanya. Mau gimana lagi gitu. Nah gitu. Terus juga dia lari tadi ke samping. Cuman dia nggak jauh kali. Di antara kita 6 langkah atau 5 langkah. Dia ada di samping. Nggak jauh berarti. Gitu. Di jalannya ini ngangkang gitu aja. Gitu. Ini bajunya hitam, bukan putih. Daster udah hancur. Iya. Baju sosok ini. Dibilang tua ya mungkin udah tua kali. Ada yang terkoneksi lagi? Belum. Belum mau dia. Oke, kenapa dibilang aku ngerokok? Karena biasanya untuk nahan biar nggak kesurupan aja. Gitu. Karena kan maksudnya waktu gambar itu biar nggak ada yang nyambar gitu. Karena kan raga udah jebol, jadi biar nggak ada sambaran gitu. Udah jelas kan? Gambarnya juga. Terang. Kalau yang aku rasain sih kayak lebih ke kasihan terus kayak dapat kayak praktek orang. Ini aku dapat kayak lebih ke 3 laki-laki, 1 wanita muda yang datang ke dia. Terus yang aku tahu ini sekarang kayaknya lebih ke 30-an atau 30-an ke atas umur dia, atau 30-an ke bawah. Nggak tahu nih diteriakan dari mana ya. Kasihan. Yang aku dengar kasihan terus, cuman bukan dari dia nih. Bukan dari dia. Bukan dari dia. Beda ya. Beda. Terus kayak lebih ke langit. Ada gambaran langit. Langit tuh kayak sini. Langit tuh kayak apa yang dia rasain. Ketika dia ngelihat langit, langit pun kayak nggak terima dia. Sesak aku. Aku tuh lebih kayak sesak. Bahas tentang langit. Jadi dia nih soalnya kayak kita nih mandang langit. Aku nggak pantas hidup gitu. Kayak aku nggak pantas hidup. Kenapa aku masih di bumi? Kayak udah banyak, dia kayak udah nyesalin kesalahan dia sih. Cuman
belum tahu apa nih kesalahannya. Sesak kali. Iya. Ya. Iya. Gue terasa sesaknya sampai belakang. Terasa. Kayak ini sih dada aku kayak ini loh, kayak ada yang nekan gitu loh. Kepala aku udah pusing kali. Pusing. Pusing. Dada sesak, pusing. Jadi kayak bulu belakang aku nih naik kali. Permisi. Permisi, Pak. Dua. Oke, tenang. Boleh kita berbicara? Boleh kita berbicara sebentar? Boleh. Kamu sudah berapa lama di sini? 5 tahun. 5 tahun. Kalau boleh tahu nih, apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Banyak. Soalnya yang kami dapat hanya kayak penyesalan dan lebih kerasnya aura kesedihan. Apa yang terjadi? Bisa kamu ceritakan? Apanya yang sakit? Kehidupan Kehidupan sakit. yang saya jalani, Yang kamu lihat. Oke, sebelumnya gini. tapi sebelum Ya, saya tidak mau seperti ini, Tapi sebelumnya dia nggak mau seperti ini. tapi terpaksa. Tapi terpaksa. Kesannya itu karena apa gitu? Saya melakukan semuanya. Kamu melakukan salah satunya. anak Menggugurkan. menggugurkan. Oh, Pantas. apa maaf nih? Apa kamu nih aborsi? Ya, Aborsi. laki-lakinya siapa? Pacar? Saya Oh, ya paham. Paham. Berarti kamu tukang aborsi? Setiap orang yang mau aborsi datangnya ke kamu. Ini kamu bentuk kamu begini sudah kayak apa ini? sakit. Ya, ya paham, paham. Itulah yang dirasakan mereka pada saat aborsi dengan kamu. Mereka-mereka yang datang ke kamu untuk aborsi merasakan kesakitan yang seperti itu. Jadi yang anak ini Ya, yang anak ini jadi bukan ya anak. bukan anak dia, jadi seperti anak ini kayak anak-anak yang digugurkan dia gitu. Ya. Wah, Jadi dia nempel. Itu apa ya, kayak dia tadi langsung mundur karena kayak Ya soalnya ini kan pusarnya nih yang kau gambar nih. ini anak yang bukan anak dia. Bukan anak dia, ngerti? Cuman kenapa dia pun bingung kenapa ketika dia ini matinya ketika sehabis menerima rezeki banyak. Rezeki itu tapi bukan rezeki halal. Yang aku dapat sekitaran 4 juta ke atas yang dia bantu orangnya. Aku sambungin sama kayak apa ya? Ada beberapa keluarga dan satu perempuan muda tadi. ya. Ya kan? Ya. Nah, itu kayak perempuan itu yang dibantu sama dia. Jadi kayak 3 itu Ya, satu itu perempuan itu. pasangan ya yang belum menikah lah datang Hmm. untuk ngaborsi anak itu. Ya. Inilah anaknya sebenarnya yang diaborsi. Iya, ini Itu makanya Wawan dapat gambaran tadi, ada gambaran perempuan dan 2 laki-laki yang datang. Rupanya datang ke dia. Dia ini seperti dukun aborsi. Iya. Nah, Jadi aku mau bilang dukun melahirkan bukan dukun melahirkan ya. bukan. Jadi kayak langit terus apa yang dia sesali itu udah ini. Dia pun kayak ngerasa emang aku bisa ditolong gitu. Emang aku bisa ditolong. Dia sebenarnya
setelah dia mati dia baru menyadari dosa-dosa dia gitu. Gitu. Makanya dia kayak makanya ada bangsawan dari bilang emang langit mau nerimaku apa aku bisa ditolong, penyesalan itu ya itu karena dia sudah melakukan aborsi ini jadi dukunnya gitu. Jadi itu kayak anak ini hanya salah satu apa ya karakter. Iya. Misalnya gini, kita tuh kayak tadi kan aku bilang kayaknya dia ini melahirkan terus keguguran, tapi ini kayak udah lumayan gitu anak ini juga, terus rupanya ini bukan tersambung di bagian kemaluan tapi di bagian belakang pinggang. Yang waktu aku rasain tadi itu Macam terlilit gitu. iya, jadi dia Ya. terikat. Jadi Terus kalau- rupanya di belakang dia tuh banyak lagi. Jadi kayak anak-anak kecil Iya, gitu. makanya jadi yang abang tangkap tadi, karena dia ini yang kita bisa bilang dukun aborsi, semua anak-anak atau perempuan yang datang ke aborsi dia, anaknya itu semua nyangkut sama dia ketika dia mati. Iya. Ngikut dia ya? Jadi kayak minta anak-anak yang ikut dia ini minta pertanggungjawaban dengan dia. Kau yang bunuh aku ini. Mm-mm. Nah itu makanya dia sampai ada kayak aura penyesalan atau putus asa. Aku nggak bakal lagi diterima sama Tuhan atas dosa-dosa yang aku buat. Itulah maksudnya. Makanya itu sesak dada kita yang ngebuat itu sumas, mungkin di beberapa kita tuh sesak karena itu sesak Iya. apa dosa yang udah dibuat dia, kayak anak yang nggak berdosa terus digituin, terus juga sesak dia mikirin dosa yang udah dia buat, terus dosa orang jadi kayak dosanya nanggung ke dia. Nanggung dia Ya, semua. jadi kayak yang aku tangkap, dia kan kayak berbaju hitam gitu ya. Nah, di dalam baju ini semua tali pusar yang melilit sampai ke dada. Iya. Iya. Makanya rasa sesak yang kita dapat itu sekarang itu Kayak dibagi-bagi ke kita dari dia. Iya, dibagi. Jadi seolah ada kita dia sedikit merasa sesak itu kurang. Iya, jadi kayak disampaikan ke kita. nempelin. Ditempelin ke kita. Nempelin. Nah, itu. Makanya ini terlalu banyak kali. Jadi waktu dia masuk kan aku bilang kok bisa kayak gitu, cuman sebenarnya dia nggak mau mencapai hal kayak gini, nggak mau. Awalnya juga dengan yang tidak sengaja, cuman jadi nafsu kan, nafsu namanya keterusan juga. Terus juga dia kayak merasa dirinya punya suatu kemampuan yang itu pun kata orang, bukan kata dia. Awalnya mungkin bukan gimana ya, karena dia butuh juga, cuman kita nggak tahu butuh. Permisi. Boleh kami nanya sebenarnya? Sakit. Sebenarnya sebelumnya kamu menyadari kesalahan-kesalahan yang udah kamu perbuat. Maksud dan tujuan kami ke sini hanya mencari informasi, mencari tahu apa sejarah atau cerita tentang makhluk-makhluk yang ada di sini. Dan sewaktu kami masuk, kamu yang dilihat sama anak ini, dia tertarik dengan cerita kamu. Ya. Jadi selagi kami bisa membantu, insya Allah kami bantu. Gitu. Insya Allah. Ada yang mau kamu sampaikan lagi? Putus asa. Karena melihat keluarga. Kenapa keluarga? Oh, makanya terpaksa ngelakuin ini. Awalnya dia bantu temannya. Baru kayak dikasih. Berarti kayak keluarga dia ini dijauhi sama masyarakat setempat. Makanya dia dengan keekonomian keluarga dia yang kurang, bisa dibilang kurang, dia terpaksa melakukan ini. Dia tahu kalau dia ini ngelakuin itu dosa. Panas. Panas. Jangan dipegang. Panas dipik-pik. Panas lah orang. Oh, ngerti. Jadi awal mulanya tuh dia membantu kawannya sendiri.
dan dia mencoba juga Iya. karena hal itu mungkin bisa nih membuat orang kecil. Mungkin gara-gara temannya mungkin dikasih mungkin kayak suatu apa nah, mungkin itu jadi kayak Lakukan apa saja kamu akan melakukan apa saja jika itu jika itu. membuat orang lingkungan saya bahagia. Oh, Ya, dia paham. akan ngelakuin apa aja kalau Jadi apapun dia lakuin, walaupun dia tahu itu dosa, dia akan lakuin asal menaikkan, lebih utama tuh menaikkan derajat keluarganya. keluarga dan sekitarnya Ya, pun sekitarnya bahagia. itu bahagia. Tapi mereka selalu memandang Ya, paham. Tapi mereka sudah memandang ini. jadi saya menyesal. Oh, jadi kamu menyesal. Sebenarnya niat dia bagus, cuman orang yang sekitar itu menilai dia jelek. Dia rela ngelakuin dosa atau apapun itu, dalam berbuat dosa atau apa untuk buat bahagia itu warga sekitar Iya. atau keluarganya. Cuman pandangan dari masyarakat sekitar tetap jelek ke dia. Kehidupan saya sangat hancur. Ya. Bahkan satu keluarga mementingkan perutnya masing-masing. Jadi saya harus apa? Tidak ada yang mau bantu. Tidak mau bantu. Jadi mungkin kayak keluarga dia pun kayak mentingin diri sendiri aja gitu. Karena sudah jatuh sekali kehidupan kami. Karena sudah jatuh kali kehidupan. Saya menyesal. Ada Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun. Iya. Selagi kamu ingin meminta maaf, meminta ampun, pasti diampuni. Boleh bertanya dulu, agama kamu apa? Islam. Kamu tahu kan Tuhan itu Maha Pengampun. Saya juga rajin beribadah. Ya, paham. Tapi semenjak saya melakukan ini sudah tidak pernah lagi. Berat sih sebenarnya. Kalau yang abang dapat dari cerita dia ini dari awal ini berat. Ajaran agama tidak benar Oh. karena kenapa Tuhan membiarkan keluarga saya, Kenapa Tuhan membiarkan keluarga saya? kenapa